Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, kesempatan kepada kita semua sehingga pada saat ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembelajaran. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, izinkan Ustadz untuk memberikan motivasi kepada diri Ustadz pribadi dan umumnya kepada antum dan antuna semuanya. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya yaitu barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mempermudah baginya untuk menuju jalan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun motivasi yang selanjutnya yaitu datang dari hadis Nabi Muhammad SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya itu menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, di sini juga Ustadz mempunyai tips agar kita bisa memahami pembelajaran itu dengan mudah. Yang pertama yaitu kita harus memperbanyak membaca buku. Yang kedua yaitu selalu mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, kita harus tekad, harus sungguh-sungguh, harus semangat untuk menuntut ilmu. Yang keempat yaitu jikalau kita tidak tahu, dianjurkan kita untuk bertanya kepada guru, kepada teman, atau kepada siapapun yang bisa menjawab pertanyaan kita yang belum tahu. Yang kelima, yang terakhir, memanfaatkan waktu yang luang untuk belajar. Nah, Ustadz telah memberikan motivasi dan tips agar kita mudah memahami pembelajaran. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari antum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Ustaz semuanya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Sekarang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ananda harus beriman, berarti percaya dan yakin. Kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi atau rasulnya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Beriman kepada kitab Allah berarti mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kitab kepada rasulnya. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Baik, Ananda Ustaz semuanya harus mengetahui apa-apa saja nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Ya, ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir yaitu kitab Al-Qur'an, ya, diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda harus mengetahui nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan kepada siapa diturunkan. Baik, Ananda Ustaz semuanya, sekarang semuanya harus mengetahui adapun dalil tentang beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 213 yang berbunyi, "Kanan nasu ummatan wahidah
fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi. Artinya itu manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan, dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara mereka tentang perkara yang mereka perselisihkan. Baik, Ananda Ustaz semuanya, sekarang kita memasuki pembelajaran tentang kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yang dalilnya yaitu Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Yang artinya yaitu, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Surat Al-Maidah ayat 44. Sebagaimana firman Allah di atas, kitab Taurat diturunkan Allah untuk kaum Yahudi. Nabi yang dimaksud pada ayat di atas adalah Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat terkenal dengan istilah 10 perintah. Adapun ke-10 perintah itu adalah, yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, selain Allah tidak boleh disembah, termasuk berhala atau patung-patung. Yang ketiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat, hari Sabtu adalah hari besar umat Yahudi. Oleh karena itu, hari Sabtu harus disucikan di lingkungan umat Yahudi. Hari Sabtu dikenal dengan sebutan hari Sabat. Nomor 5, harus menghormati kedua orang tua, ayah dan ibu. Yang keenam, dilarang membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, dilarang berzina. Yang ke-8, dilarang mencuri. Yang ke-9, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu. Yang terakhir, yang ke-10, dilarang mengambil istri orang lain. Ananda harus mengetahui dengan seksama, 10 perintah Tuhan atau kitab Taurat itu hampir sama dengan sebagian perintah Al-Quran, kecuali satu perintah, yaitu menghormati hari Sabtu. Berkaitan dengan hari Sabtu ini, itu terdapat kisah sebagai berikut ini. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, beliau mengambil janji kaumnya atau umat Yahudi untuk menyisihkan waktu guna beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waktu yang disepakati adalah hari Sabtu. Pada hari Sabtu, umat Yahudi hanya beribadah kepada Allah. Sebagai aktivitas selain ibadah harus dihentikan. Misalnya berdagang dan berburu ikan atau yang lainnya. Setelah kesepakatan itu disetujui, hari Sabtu mereka gunakan sebagai hari untuk beribadah. Seluruh umat Yahudi berbondong-bondong ke sinagoge atau tempat ibadah kaum Yahudi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saat umat Yahudi rajin beribadah, Allah menguji mereka atas kehendak Allah. Setiap hari Sabtu, ikan-ikan keluar dari dasar laut. Ikan-ikan itu menampakkan diri di permukaan air laut. Hal itu menggoda iman kaum Yahudi. Kaum Yahudi akhirnya banyak yang tergoda sehingga melanggar kesepakatan. Setiap Sabtu, kaum Yahudi tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka berbondong-bondong menangkap ikan di laut. Kaum Yahudi tidak peduli dengan janji yang telah mereka sepakati dengan Nabi Musa alaihissalam. Ananda juga harus mengetahui ya, ketaatan kaum Yahudi kepada Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam ternyata tidak berlangsung lama. Melihat hal itu, Nabi Musa alaihissalam berusaha mengingatkan kaum Yahudi tentang janji dan kesepakatan yang telah mereka buat. Peringatan Nabi Musa alaihissalam
itu diabaikan oleh kaum Yahudi begitu saja. Kaum Yahudi bahkan mengejek dan bahkan mengolok-ngolok Nabi Musa alaihi salam. Nah, alhamdulillah kita sekarang memasuki pembelajaran yang berikutnya, yaitu kitab Zabur. Untuk membimbing umatnya, kaum Bani Israel, Nabi Daud alaihi salam dibekali Allah sebuah kitab suci. Nama kitab suci tersebut adalah Zabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dauda zabura." Yang artinya itu, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud alaihi salam. Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isi kitab Zabur adalah puji-pujian, doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Sebagai utusan Allah, Nabi Daud alaihi salam dikaruniai mukjizat. Mukjizat Nabi Daud alaihi salam adalah bisa melunakkan besi dengan suaranya yang merdu ketika membaca kitab Zabur. Itulah pembahasan tentang kitab Zabur. Semoga Ananda semuanya bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Baik, Ananda Ustaz semuanya yang Ustaz banggakan dan Ustaz sayangi, cukup demikian dulu pembelajaran kita pada kali ini. Dan untuk kitab Injil dan Al-Quran, kita lanjutkan pembelajaran di video yang berikutnya. Nah, untuk kali ini semoga antum dan antuna semuanya bisa memahami apa yang Ustaz sampaikan. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekarang Ustadz akan memberikan antum dan antuna semuanya latihan. Soal pertama yaitu jelaskan yang dimaksud beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jelaskan kitab Taurat dan kitab Zabur dan kepada siapa diturunkan. Demikian Ustadz tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.